Laboratorium Lapangan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar, dan seluruh hadirin yang sama berbahagia. Tentunya selaku umat beragama, marilah kita tak hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita berkumpul di ruangan yang sangat bagus ini dalam rangka membicarakan tentang laboratorium lapangan yang dikembangkan oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar. Sebelumnya izin Ibu Kadis saya menyampaikan atas nama institusi ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaannya untuk menerima Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar dan menjadikan Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar sebagai lokus laboratorium lapangan. Seperti apa laboratorium lapangan yang akan dikembangkan? Saya izin menyampaikan bahwa yang pertama, latar belakang dari laboratorium lapangan ini yang pertama adalah peraturan Menkes Kementerian Kesehatan nomor 50 tahun 2020 tentang STOK Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang bertugas di unit-unit kesehatan melalui pelatihan berbasis kompetensi. Dan yang ketiga, melaksanakan program-program kesehatan di puskesmas dapat menjadi media pembelajaran bagi pengelola pelatihan. Sebagai dasar kegiatan, yang pertama, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Permenkes Nomor 50 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan Rencana Aksi Kegiatan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar dan DIPA Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar tahun 2022. Seperti apa laboratorium lapangan yang kami akan kembangkan nanti? Kita akan melihat bahwa yang dimaksud dengan laboratorium lapangan adalah suatu unit atau wilayah yang dibina dan dikembangkan oleh unit pelatihan serta digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kompetensi tenaga kesehatan di puskesmas, dan sekaligus sebagai lokus untuk pengembangan profesionalisme para media iswara mendukung transformasi SDM kesehatan. Jadi jangan kita bayangkan bahwa laboratorium itu laboratorium lapangan seperti laboratorium yang ada sekarang di gedung yang ada bergelut dengan saktinya dan pemeriksaan dan sebagainya. Jadi istilah lab lapangan ini adalah merupakan satu lokus. Nanti teman-teman media iswara juga sambil belajar sharing dengan teman-teman di puskesmas untuk peningkatan kualitas pembelajaran nanti di Balai Besar Pelatihan Kesehatan. Ruang lingkup kegiatan yaitu pelaksanaan program bidang kesehatan di puskesmas, yaitu administrasi manajemen, UKM dan UKP. Kemudian sistem pengembangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Maksud dan tujuan kegiatan laboratorium lapangan ini yang pertama, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di puskesmas, mengembangkan profesionalisme media iswara, mendukung transformasi SDM kesehatan, dan juga merupakan media umpan balik untuk pengembangan kurikulum pelatihan yang lebih dibutuhkan dan implementatif, dan juga wahana peserta latih untuk mengamati dan mengimplementasikan teori yang diperoleh pada saat mengikuti pelatihan. Kita harapkan laboratorium lapangan ini memberikan manfaat kepada semua stakeholder yang terlibat. Yang pertama, Dinas Kesehatan, kita harapkan mendapat bahan masukan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di puskesmas. Kemudian terhadap BPPK Makassar, tentunya
bisa meningkatkan mutu dalam melaksanakan fungsi untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan atau peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, dan juga bisa merupakan dijadikan lokus PKL untuk peserta latih. Sedangkan manfaat untuk di puskesmas diharapkan meningkatnya kompetensi di wilayah binaan dalam rangka penguatan manajemen dan mutu pelayanan kesehatan, dan juga mendapatkan informasi atau data masalah prioritas dalam lokasi tersebut untuk menentukan rencana intervensi. Terhadap teman-teman media suara dan fasilitator, diharapkan meningkatkan wawasan dan keterampilan terkait penerapan pelayanan kesehatan di puskesmas. Sedangkan terhadap untuk peserta pelatihan bisa menjadi wahana lokus PKL tadi dan pembelajaran atau praktek lapangan dan pengalaman orientasi lapangan. Untuk rencana pelaksanaan kegiatan untuk laboratorium lapangan ini kita rancang selama 1 tahun dan melalui beberapa tahap. Tahap 1 kami sudah laksanakan, teman-teman sudah melakukan advokasi dan negosiasi. Kemudian yang kedua lokakarya, penyusunan pedoman kami sudah melaksanakan ini di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar. Dan tahap ini adalah merupakan tahap awal yang dilaksanakan di masing-masing lokus. Dan selanjutnya teman-teman tim nanti akan melakukan orientasi lapangan melalui metode focus group discussion, pengolahan data, dan setelah melakukan data akan merencanakan intervensi atau kegiatan yang akan dilaksanakan apa saja yang dibutuhkan oleh puskesmas terkait dengan kompetensi tenaga kesehatan. Kemudian pendampingan berdasarkan tentunya rencana yang telah dilakukan, dan pada akhir kegiatan akan nanti kita lakukan evaluasi apakah laboratorium lapangan ini kita harapkan bermanfaat dan bisa meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. Izin Bu Kadis, kami melaporkan bahwa untuk tahun ini BPPK Makassar memilih 2 lokus, yaitu Kabupaten Maros dan Kabupaten Takalar. Kabupaten Maros kami memilih 3 puskesmas, bukan memilih tapi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, yaitu Puskesmas Marusu, kemudian Nandai dan Tandalili. Dan untuk Kabupaten Takalar untuk 3 lokus, yaitu Puskesmas Aintoa, kemudian Puskesmas Beriokasi dan Ontokasi, dan Puskesmas Galesong. Dan ke depan juga akan dikembangkan untuk wilayah mitra, karena BPPK Makassar juga mempunyai wilayah mitra di kawasan timur Indonesia yang terdiri dari Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, dan Sulawesi. Di mana Sulawesi ada 4 ya, Sulawesi Tengah, Utara, Tenggara, dan Sulawesi Selatan, serta Sulawesi Barat. Untuk pembiayaan pendampingan ini berasal dari BPPK Makassar, di mana untuk tim kami akan membiayai transport pendamping untuk melakukan intervensi atau pengumpulan data di puskesmas. Itu saja yang kami bisa sampaikan, dan sebelumnya kami memohon maaf Ibu Kadis, kemarin Pak Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan berencana akan hadir untuk lokakarya pada pagi hari ini, tetapi karena ada tugas dengan Pak Menteri Kesehatan yang tidak bisa diwakilkan, jadi mohon maaf. Semoga nanti kegiatan ke depan Pak Direktur bisa hadir. Sekali lagi
Terima kasih Bu Kadis beserta seluruh jajarannya atas kerjasamanya dalam rangka pelaksanaan pengembangan laboratorium lapangan yang akan dilaksanakan oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan Asal. Sekian dan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua.